Oke, yang nomor 1 itu soalnya fx sama dengan 2 sin 3x. Nah, kita disuruh nyari periode maksimum dan minimumnya. Nah, rumus periode dari sin x A sin bx itu adalah 360 derajat dibagi nilai b mutlak. Nah, nilai b-nya itu kan adalah 3 ya. Jadi kita bagi 360 dibagi 3 sama dengan 120. Nah, maksimum itu nilainya nilai A. Jadi kita masukin 2 sebagai nilai mutlak, terus kalau minimum itu juga nilai A, tapi di mana nilai A-nya menjadi negatif. Oke, selanjutnya nomor 2, fx sama dengan min 3 cos 2x. Periode sama dengan sesuai rumus ya, 360 derajat, kita masukin b-nya itu adalah 2. Terus dibagi menjadi hasilnya 180. Maksimum itu adalah nilai A dan nilai A-nya itu adalah 3. Terus minimum itu nilai A juga tetapi menjadi negatif. Jadi min 3. Selanjutnya di sini kita ke nomor 3. Fx sama dengan 4 tan 1/3x adalah periode tannya itu adalah 180 derajat ya. Jadi beda dengan sin dan cos. Nah, 180 derajat ini kita bagi dengan 1/3. Nah, kalau dibagi itu berarti kita mengkalikan 180 derajat ini dikali 3 jadi 540. Nah, untuk tan maksimum dan minimumnya itu tidak terhingga ya. Oke, jadi di nomor 4 itu sesuai gambar, gelombang mulai dari puncak di X sama dengan 0. X sama dengan 0, Y sama dengan 1/2. Turun ke lembah di X, Pi per 2, yaitu Y sama dengan min 1/2. Kembali lagi ke puncak di X sama dengan Pi, yaitu Y sama dengan 1/2. Artinya satu gelombang penuh dari 0 sampai Pi. Periode Pi, di mana rumus periodenya itu adalah sama dengan 2Pi per B sama dengan Pi. 2Pi sama dengan B Pi. 2Pi per Pi sama dengan B. 2 sama dengan B, B sama dengan 2. Jadi ini pindah ruas gitu ya. Terus di sini 2pi-nya itu adalah 360 derajat karena pi-nya itu satunya 180 derajat. Nah, kalau 2 itu 360 derajat. Nah, di sini kita udah nemu B-nya 2. Jadi jawabannya adalah C. Oke, di sini kita lanjut ke nomor 5, yang dimana grafik dimulai di X sama dengan 0 derajat, jadi nilainya itu 0. Naik ke X sama dengan 45 derajat, turun ke 0 di X sama dengan 90 derajat, turun ke lembah di X sama dengan 135 derajat, kembali ke 0 di X sama dengan 180 derajat, titik 0 ke titik puncak, ke titik 0 ke lembah, ke titik 0. Ini adalah satu gelombang penuh. Kenapa bukan 225 atau 270 derajat? Karena belum menyelesaikan siklus baru sepenuhnya, baru separuh dari gelombang kedua. Jadi 0 derajat ke 180 derajat sama dengan satu periode penuh sinus. Maka 360 derajat per B sama dengan B sama dengan 360 derajat per 180 derajat dibagi jadi hasilnya 2, yaitu menghasilkan fx sama dengan 4 sin 2x. Jadi jawabannya C. Oke, di sini nomor 6, fx sama dengan a sin dalam kurung kx plus pergeseran fase. Nah, periodenya itu 2pi per k. Nah, satu siklus dari x sama dengan min pi per 2 ke x sama dengan 3pi per 2. Atau gelombang dimulai dari x sama dengan min pi per 2 dan selesai di 3pi per 2. Jadi panjang L gelombang 3pi per 2 min kurang min pi per 2 sama dengan 4pi per 2 karena negatif ya, jadi ditambah. Terus menghasilkan 2pi. Karena periodenya 2pi, maka 2pi per K sama dengan 2pi. 2pi sama dengan 2pi dikali K. 2pi per 2pi sama dengan K. K sama dengan 1, jadinya B sama dengan 1. Nah, K-nya ini tuh kayak perumpamaan aja ya hurufnya. Terus bentuk gelombang mirip fungsi sinus. Fungsi sinus biasanya mulai dari 0 naik ke puncak di pi per 2. Tapi di sini gelombang mencapai puncak saat X sama dengan 0. Artinya sinus ini digeser ke kiri. Sehingga Fx sama dengan 2 sin X plus pi per 2. Karena geser ke kiri jadinya positif. Oke, jadi di sini nomor 7 yaitu kita udah dikasih tahu sudut X-nya itu 30 derajat, terus sudut sin Y-nya itu 45 derajat, sisi X-nya itu 8, dan kita ditanya nih sisi Y-nya berapa. Jadi di sini kita memakai rumus sinus, di mana X per sin X sama dengan Y per sin Y. Nah, di sini X-nya itu adalah 8 dan sin X-nya itu adalah sin 30 derajat. Y-nya belum diketahui, jadi kita tulis saja Y, sin Y itu sin 45 derajat. Setelah itu kita kali silang, di mana Y dikali sin 30 derajat menghasilkan Y sin 30 derajat, dan 8 dikali sin 45 derajat menjadi 8 sin 45 derajat. Nah, di sini sin 30 derajat itu sudut istimewanya adalah 1/2, dan 45 derajat itu sudut istimewanya 1/2 akar 2. Nah, setelah itu kita pindah ruas 1/2-nya itu. Jadi di sini Y sama dengan 8 1/2 akar 2 per 1/2, yaitu Y sama dengan 8 akar 2, karena itu 1/2 sama 1/2-nya dicoret ya. Jadi kita langsung turunin aja 8/2. Oke, selanjutnya di nomor 8 kita sudah dikasih tahu nih sudut K-nya 30 derajat, sisi L-nya itu 4, dan kita ditanya sisi K-nya 2 akar 2, dan kita ditanya nih sudut L-nya berapa. Nah, kita memakai rumus yang kayak tadi karena ini masih sama, kita memakai rumus sinus. Jadi kita masukin sesuai hurufnya ya, K per sin K sama dengan L per sin L. Nah, di mana K-nya itu 2 akar 2, sin K-nya itu sin 30 derajat, L-nya itu 4. Sin L-nya itu belum diketahui, jadi kita tulis aja sin L.
Nah, di sini kita kali silang seperti biasa. 4 dikali sin 30 derajat, terus 2 akar 2 dikali sin L. Setelah itu sudut istimewa sin 30 derajat yaitu 1/2. Dan kita turunin lagi 2/2 sin L-nya. Setelah itu kita oh iya lanjut, jadi di sini kenapa bisa langsung 2 di bawahnya, itu karena setengahnya dari 4 menghasilkan 2. Nah, kita langsung masukin aja 2/2 akar 2 dikali, kenapa kita harus kali akar 2? Karena kita nggak bisa jadikan akarnya itu ya, jadi pokoknya biar sama gitu, jadinya 2 akar 2/4. Nah, itu adalah sin L-nya, dan kita bisa kecilin lagi dibagi 2, jadi 1/2 akar 2, yaitu dimana sudut istimewanya adalah 45 derajat. Kayak di sini nomor 9, yang kita udah tahu sudut sin R itu 60 derajat, sudut sin P itu 45 derajat dengan sisi 8, dan kita disuruh cari sisi R-nya berapa. Nah, di sini juga kita nggak dikasih tahu nih oke, jadi nggak jadi. Nah, di sini P-nya itu kita udah tahu ya, 8, terus sin P-nya sin 45 derajat, R-nya belum kita ketahui, sin R-nya itu sin 60 derajat. Nah, di sini kita seperti biasa kali silang, habis dikali silang itu kita sudut istimewa lagi, jadi R 1/2 akar 2 sama dengan 8 1/2 akar 3. Nah, setelah itu R sama dengan lah, kita pindah ruas ya, 1/2 akar 2 nya menjadi di bawah pernya, jadi 8 1/2 akar 3 per 1/2 akar 2, R sama dengan 8 akar 3/2, kita jangan lupa untuk dikalikan ke akar 2, dikali akar 2 per akar 2 menghasilkan 8 akar 6/2, dimana 8 sama 2 ini bisa kita bagi, jadi menghasilkan 4 akar 6. Oke, jadi di nomor 10 ini pertanyaannya supaya titik A dan B itu sampai di titik C yang sama, kecepatan A ke C-nya berapa? Dan kita sudah tahu nih ya, sudut A itu 45 derajat, sudut B itu 30 derajat. Nah, di mana A ke C per sin 30 derajat, B ke C sin 45 derajat. Sudut istimewa ya, seperti biasa, jadi AC per 1/2, BC per 1/2 akar 2. Jadi BC menghasilkan akar 2 AC. Nah, setelah itu untuk mencari kecepatannya, karena ini kita memakai rumus fisika ya, T itu waktu ke A ke C, terus waktu B ke C. Nah, S-nya ini jarak A ke C per kecepatan A ke C, terus sama dengan sama dengan jarak B ke C, terus di bawahnya lagi kecepatan B ke C. Nah, di sini jaraknya kita ilangin, jadi AC per kecepatan A ke C sama dengan BC per kecepatan B ke C. Nah, setelah itu kita kali silang, jadi misalkan 2AC V, 2A ke C, terus kecepatan A ke C sama dengan AC kecepatan B ke C. Nah, di sini kecepatan A ke C kita kaliin A ke C dikali kecepatan B ke C per akar 2 A ke C, terus sama dengan 1/2 kecepatan B ke C dikali akar 2 per akar 2 sama dengan akar 2 per akar 2 kecepatan B ke C. Nah, kita sederhanain jadi menghasilkan 1/2 akar 2 kecepatan BC. Jadi di sini nomor 11 pertanyaannya itu nilai dari sin D-nya berapa. Nah, di sini tuh ada 2 segitiga yang digabung gitu ya. Nah, kita ke step pertama, biasa kita cari sinusnya dulu ya, di mana sama tetap A per sin A, terus B per sin B. Nah, sisi A-nya kan kita belum ketahui ya. Jadi kita masukin sin A-nya itu 30 derajat, terus B-nya itu 2, terus sin B-nya itu 45 derajat. Nah, di mana biasa ya kali silang, terus kita ke sudut istimewain. Setelah kita ke sudut istimewain, ini kita ke dimana pindah ruas ya, 1/2 akar 2-nya. Setelah itu menghasilkan 2 akar 2. Nah, kita jangan lupa untuk dikaliin akar 2 per akar 2, jadi menghasilkan 2 akar 2/2. Nah, kita coret aja 2 sama 2-nya, jadi hasilnya tuh akar 2. Nah, setelah itu kita ke sini, kita cari sin sudut D-nya tuh berapa. Nah, kita masukin B ke C per sin D sama dengan B ke D per sin C. Nah, BC-nya itu kan kita udah tahu ya, akar 2 yang tadi dari sini. Nah, terus per sin D-nya nih kita belum tahu. Terus BD-nya itu 4 ya. Terus per sin C. Nah, habis itu kita masukin ya, BC akar 2, BD-nya itu 4, sin C 60 derajat. 4 kita kali silang seperti biasa. Setelah kali silang kita ke sudut istimewain. Setelah kita ke sudut istimewain, seperti biasa 4 pindah ruas. Terus ini penghitungannya kita kali dulu akar sama akar, menghasilkan 6, 1/2 pindah, jadi 1/2 akar 6 per 4, nah sama dengan
1/8 akar 6. Oke, di sini nomor 12 kita disuruh cari nilai kosinus sudut A-nya itu berapa. Nah, pertama kita nyari sinus dulu ya stepnya. Seperti biasa kita A per sin A, B per sin B, A-nya itu 4, terus sin A-nya kita belum tahu. Ya, terus kita masukin B-nya itu 6, sin B-nya itu 45 derajat seperti biasa, kali silang. Terus kita ke sudut istimewain, karena sin A belum tahu kita jadi turunin aja. Nah, 6 pindah ruas, habis itu setelah itu sin A-nya menghasilkan 2 akar 2 per 6, karena 1/2-nya 4 dibagi 1/2 ya. Jadi 2, terus 2 akar 2 per 6, kita sederhanain lagi jadi 1/3 akar 2 dan menghasilkan 2 akar 2 per 3. Nah, setelah itu untuk mencari kosinusnya, dimana kosinusnya itu samping miring ya. Nah, kita masukin dulu dengan rumus B kuadrat kurang C kuadrat kalau nggak salah, tapi di sini tidak ditulis ya. Jadi kita masukin nih dengan miringnya itu 3 kuadrat, terus D-nya itu akar 2 kuadrat. Nah, menghasilkan 9 min 2, terus 9 kurang 2, 7. Terus di sini cos A-nya kita udah dapat nih akar 7 per 3, karena samping miring ya. Habis itu kita kecilin jadi 1/3 akar 7. Oke, di sini kita lanjut ke Oke, di sini nomor 13 itu ditanya ya sisi R-nya berapa, tapi sudutnya belum diketahui nih. Nah, cuman di aku sudah diketahui. Nah, pertama-tama kita cari sin R-nya dulu. Sin R-nya itu berapa? Nah, karena segitiga itu fullnya 180 derajat. Nah, di sini berarti kita masukin ya sudut yang ada di sini, yaitu 45 sama 150 derajat. 180 derajat dikurang menghasilkan 150 derajat, jadi sin R-nya itu dapat 30 derajat. Nah, setelah itu kita di sini masuk ke rumus sinus. P per sin P, R per sin R, terus P-nya 10, sin P-nya 45 derajat, R tetap R. Sin R-nya udah tahu nih, kita 30 derajat ya dari hasil segitiga dimana derajat fullnya itu 180 derajat. Nah, ditambah dari 105 ditambah 45 yang tadi. Jadi masukkan 150 dikurang dan kita dapat ya 30 derajat. Nah, habis itu di sini kita biasa kali silang, terus kita ke sudut istimewain. Habis itu 1/2 akar 2 kita pindah ruas. Nah, 1/2 itu kita coret-coret aja. Terus jadi menghasilkan 10 per akar 2. Kita kali dengan akar 2 akar 2. Habis itu 10 akar 2 per 2 menghasilkan 5 akar 2.